ini harus gimana nih, ya kan? Canggung ya? Canggung banget. Jangankan dengan mama tiri, dengan bokap sendiri tuh canggung. Jadi ada at that moment, lupa kelas berapa, keluar dari pelabuhan, kan pasti kan mau lihat mana nih orang tua yang jemput dan sebagainya. Itu gue sampai lupa muka bokap gue kayak apa. Serius? Nah, ayatnya itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya kan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku selalu ngomong ke anakku ini dua-duanya, ya kan? Apapun itu harus dikomunikasikan. Kalau misalnya kamu kesel sama papi, kamu kayak papi bilang apa kamu kesel, harus ngomong. Dan kamu harus ingat, kesalahan apapun yang kamu lakukan, papi tetap harus jadi orang pertama yang kamu kasih tahu. Terus apalagi aku comes from Medan kan, rasisnya cukup besar kan, kayak bener. Oh, lu pribumi, gue Cina dan sebagainya gitu kan ya. Pindah ke Jakarta itu buyar. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng dengan Bro Michael. Jadi Bro Michael ini kenal dari suatu grup ya, Bro. Iya. Terus kita kadang kontak-kontakan di grup itu, terus ya udah diajak podcast dan bersambut. Puji Tuhan bisa ketemu sekarang. Thank you juga untuk kesempatannya. Thank you, Bro. Nah, kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, kita ngobrol latar belakangnya Bro Michael tuh apa sih sebenarnya? Latar belakangnya berarti usaha. Ya, bagaimana? Aslinya dari mana mungkin? Ini kan di Jakarta. Di Tangerang. Beda. Ya, kalau aku aslinya memang dari Medan. Dari Medan. Ya, lahir di Medan sampai SMP itu masih di Medan. Nah, di SMA itu pindah di tahun 2004. Pindah di tahun 2004. Ya, tahun 2004. Nah, itu juga pindah karena jadi backgroundnya aku kan memang broken home. Jadi dari SD kelas 3 sekitar umur 7 tahun lah. Nah, itu bokap nyokap divorce. Papa pindah ke Jakarta, nyokap pindah ke Singapura. Nah, kita tinggal sama nyokap dari bokap. Nenek lah ceritanya. Udah tinggal dan sebagainya. Jadi ketika udah SMA, ya kamu SMA tuh nyokap mau pindah ke Aussie. Gitu kan. Nah, ditanya, lu mau ikut ke Aussie dari Medan atau gimana? Nah, kan akhirnya bokap juga langsung resah ceritanya. Udah ke Jakarta aja gitu. Ya akhirnya gitu-gitu pindah ke Jakarta. Berapa saudara, Bro? Berempat. Saya bontot. Nah, pada saat itu sebenarnya masih berpikir kan sebenarnya lebih dekat sama nyokap pada saat itu. Karena SD kelas 6 lah. Pas lagi tahun 98 tuh kan lagi rusuh tuh. Iya, betul. Nah, nyokap datang dari Singapura jemput kita di sekolah. Karena di sekolah itu anak gak boleh pulang kalau tidak dijemput. Jadi Jakarta nyokap nenek nggak mungkin jemput kan, kan tua ya kan, kita semua naik angkutan umum ya kan. Terus Jakarta bokap juga nggak bisa datang, flightnya semua nggak ada. Akhirnya nyokap yang datang dari Singapura jemput. Nah di situ mulailah ada bonding sama nyokap, mulai deket. Nah itu jadi nyokap kayak ada kerjaan lah mau pindah ke Aussie apa enggak gitu kan. Nah disitulah bokap juga. Jadi setiap tahun ya kan bulan 6 bulan 12 emang bokap tuh ada kayak beliin kita tiket kapal laut waktu itu, pesawat mahal kan, 3 hari 2 malam dari Medan ke dari Medan ke Jakarta untuk ketemu bokap kayak gitu. Nah jadi singkat cerita bondingnya dengan bokap tidak begitu bagus, tidak sebagus dengan nyokap lah, yang tidak sebagus dengan nyokap. Jadi itu kayak ke Jakarta ogah-ogahan. Backgroundnya dulu ya, backgroundnya aku itu agak Buddha. Yang agak Buddha. Tadinya Buddha. Iya, tadinya Buddha. Keluarga Buddha semua. Bokap Buddha, nyokap Buddha, koko semua Buddha. Ya kan? Terus pindah ke Jakarta waktu itu masih kayak, aduh, ngapain gue ke Jakarta gitu. Kayak ke Aus keren ya gitu kan. Kayak international ya kan. Ke Jakarta, aduh, ogah lah gitu. Tapi bokap tahu lah namanya orang tua, bapak kita pasti tahu tuh anak maunya apa gitu kan. Dia tahu tuh, oh papa sekolahin kamu di sekolah Anas Monika. Gak ngerti kan Anas Monika sekolah di mana, namanya juga anak SMP ya kan. Oh ya udah pindah ke Jakarta akhirnya. Gara-gara sekolah Anas Monika. Ya kan akhirnya pindahlah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta masih semua tuh, Bro. Enggak, aku doang. Sama kokoku udah dari dia udah duluan lah intinya. Udah duluan, ciciku yang di Medan masih tetap di Medan. Yang pertama ke Pekanbaru. Gitu. Nah, akhirnya ke Jakarta kan udah itulah mulai adaptasi tuh, ya kan. Ada stepmom, ada ibu tiri lah. Ibu tiri, ada saudara tiri. Ya kan udah mulai
ini siapa nih, ini harus gimana nih, ya kan? Canggung ya? Canggung banget. Jangankan dengan mama tiri, dengan bokap sendiri tuh canggung. Jadi ada at that moment, lupa kelas berapa, keluar dari pelabuhan, kan pasti kan mau lihat mana nih orang tua yang jemput dan sebagainya. Itu gue sampai lupa muka bokap gue kayak apa. Serius? Iya. Gini, ini bokap gue ya, gitu loh. Iya ya, dia panggil Michael gitu loh. Jadi pernah sampai momen itu sampai segitunya lupa gitu. Karena dulu kan gak ada WhatsApp video, gak ada betul. 6 bulan sampai 1 tahun kadang kalau misalnya bokap lagi masalah keuangan, belum ada uang untuk kita naik pelabuhan, ya itu kan berarti hampir 1 tahun kan. Kalau nggak bulan 6 ya bulan 12 gitu. Dia mikir, ini bokap gue apa bukan gitu. Sebenarnya kok nggak kangen papa? Ayo rangkul gitu. Baru rangkul, tapi ya tetap dengan kondisi awkward banget gitu. Terus setelah itu kamu mulai pindah Jakarta mulai itu ya bro? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus selama di Jakarta itu apakah hidupmu enak-enak atau gimana mungkin awal tinggal di sini? Awal itu ya pasti adaptasinya dengan keluarga dulu. Dengan keluarga, dengan teman-teman, terus ya pola hidup lah. Pokoknya kayak pola asuhnya udah pasti beda. Ya kan dulu di Medan mau nyokap kan lebih bebas ya. Nyokap mau ngapain, makan jam berapa, bangun jam berapa tuh bebas. Nah kalau sama bokap itu otoriternya tuh kenceng kayak militer. Strict ya. Gitu. Mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, mau jam 3, jam 4, jam subuh sekalipun, bangun jam 6, jam 7. Bangunnya bukannya Michael sayang bangun gitu. Bangun gitu. Jadi kamar tuh langsung loncat, jiwanya aja belum masuk ke badan. Tapi ya itu negatifnya. Positifnya adalah membuat aku jadi disiplin. Ya, betul. Disiplin banget ya, gitu. Semua ada positif dan negatifnya. Ya, positif negatifnya. Jadi struggle-nya di sana. Kayak gila, gue pindah sini kayak gue salah ambil keputusan. Apalagi masih anak-anak juga kan. Ya kayak apa 90 derajat, 180 derajat lah ya perubahannya. Betul, apalagi kan perubahan, orang bilang apa, perubahan hormon kan. Kerekam gitu. Enggak. Perubahan hormon kan di SMP ke SMA tuh kayak lagi puber. Iya, lagi puber lagi gitu berontak, kan. Gue mau berontak juga nggak berani, ya kan? Nggak ada siapa-siapa kan. Kayak ini kan orang baru semua. Cici kokoku juga nggak ada, gitu loh. Udah kayak nggak nyaman gitu kan. Asing Selama banget. Berapa lama kamu bro kira-kira ngerasain seperti itu? Hampir setahun. Cukup lama ya? Cukup lama, hampir setahun. Karena kan kayak masih orang asing, benar-benar orang asing gitu. Terus sama stepmom itu panggil kakak ya. Nah, panggilnya kakak? Kakak, iya. Yang panggil kakak. Karena kalau kita di Medan, kakak itu istilahnya kayak mbak kita panggilnya. Iya. Jadi karena memang orang pribumi, orang Jawa Purwodadi itu, ya kan. Jadi panggilnya kak gitu. Dan umurnya juga nggak tidak jauh sama ciciku. Jadi kita panggil kakak. Sekarang sih udah sobatan banget. Sobatan banget sekarang. Udah sohib. Jadi udah mengampuni semua. Udah mengampuni, udah menerima, udah accepted. Bahkan kadang kita gosipin papa kita berdua. Udah saling mengasihi lah. Dia nggak ada aku kayak bosen, aku nggak ada dia, aku cariin dia gitu loh. Tapi dulu sempat ada masa-masa juga yang nggak enak kan? Oh iya, sering berantem, sering kayak nunjuk gitu loh. Dia nggak, aku yang kayak nggak accepted kan. Jadi lebih ke kamunya. Iya, aku nggak menerima. Kenapa harus? Jadi ini mama ketiga coy. Jadi kayak dari yang pertama nyokapku, yang kedua juga divorce lagi. Nah yang kedua ini aku put a very big trust. Sampai aku berharap banget. Iya, sampai aku manggil dia mama. Gitu loh. Itu masih SD kelas 4 atau kelas 5 gitu kan. Tapi kan hope-nya itu hancur kan, kayak berantakan gitu loh. Jadi ketika muncul satu yang ketiga ini, udah itulah. Gue udah bodo amat. Gue udah enggak mau gitu loh. Gue enggak mau put that very big trust untuk lu lagi gitu loh. Terus apalagi aku comes from Medan kan, rasisnya cukup besar kan, kayak bener. Lu pribumi, gue Cina dan sebagainya gitu kan ya. Pindah ke Jakarta itu buyar. Aku ada teman Batak, teman Betawi, teman apa tuh. Di sini kayaknya lebih rangkul sekali. Kalau di Medan, aku tuh sampai dilempar orang es kayak mereka habis minum es gitu kan. Plastik gitu ya? Plastik gitu, setelah dilempar. Wih, Cina lu mau kemana? Wah, itu aku kayak gitu-gitu bully apa? Ya, sangat-sangat dia kayak gue benci banget ras lu orang gitu loh. Tapi ya puji Tuhan ya, ketika kenal dengan stepmomku ini yang orang Jawa pribumi, keluarganya semua benar-benar hangat, welcome banget gitu. Cuman kamu awalnya ya ini ya, bentengnya lumayan defense tinggi, banget defense banget, nggak mau terima lah lu siapa gue siapa gitu. Wow. Di situ mulai itu suka berantem, masalah pekerjaan karena aku bantu papaku pengusaha supplier kepiting kan, bantuin urusin nota, pembukuan dan sebagainya. Aku mau pakai caraku, dia mau pakai caranya dia gitu loh. Jadi aku masih kayak gini, ini usaha papa gue gitu loh. Sedangkan dia gini, bapak lu istri gue.
Kan nggak bisa. Suami. Iya. Suami gue gitu kan nggak bisa memilih gitu loh. Jadi saya kasihan papa juga kan, satu anak, satu anak, satu istri, gimana nih gitu loh. Sampai ada trustnya gini, papaku beli, maksudnya kayak beli rumah, beli mobil sebagainya gitu kan ya. Papa, tolong itu rumah atas nama papa atau atas nama anak. Gak usah aku, nggak apa-apa, Koko is okay gitu loh. Oh, tapi kamu sampai gitu? Iya, tapi semua harta atas nama si step mami nih. Wah, aku gitu. Itu sampai kayak gak terima gitu loh. Gak terima gitu ya? Gak terima. Nanti kalau misalnya dibawa kabur gimana? Nanti tiba-tiba papa meninggal, kita nggak ada harta, kita diusir gini. Karena yang kedua begitu. Karena yang kedua itu papa suruh taruh atas nama Kokoku atau aku, ditaruh namanya dia. Nah, disitulah kita harus pindah dan sebagainya. Oh, gara-gara gitu. itu. Ya, aku benci banget lah. Oke. Terus setelah itu kan fase-fase kamu mengampuni, apakah sebelum kamu menikah atau sesudah menikah? Dengan kayak mulai akur lah sama... Sebelum. Jadi itu SMA 2 ketika aku percaya Tuhan Yesus. Ya nah, kan? itu mulai kamu mengenal Yesus tuh mulai kapan tuh? SMA 2. Dari mana? Dari teman-teman sekolah. Jadi aku sekolah di K2 di Tegak Alur, Cengkareng. Nah, di situ mulai dari teman-teman ajakin komsel, ajakin ini, biasalah orang kita cari jiwa baru gitu kan betul, ya. Kita ikut lah gini. Ini apaan gitu kan ya, gitu. Jadi pas ikut kok hatinya damai. Damai, terus kayak nyaman ke gereja dan sebagainya. Hari pertama ke gereja itu bener-bener kayak langsung berderai air mata. Kayak merasa kayak Tuhan tuh, Tuhan tuh rangkul gini. Peluk Tuhan. Iya, kayak ini gue masuk ke sini nih apa gitu loh. Kalau dulu kan aku backgroundnya Buddha kan. Dulu kan kita nggak tahu, mungkin aku yang tidak mendalami atau gimana, aku merasa kayak ya udah aku seperti sebuah ritual terus gitu. Ya, jam 6 sore sama jam 9 itu cuman kayak sembahyang itu apa cocok hyo gitu, udah selesai gitu loh. Tidak ada yang kayak kita mengalami Tuhan secara pribadi, one on one, nggak terpaut. Iya, kayak hatinya itu kayak gue nggak bisa hangat gitu loh. Karena kita lagi doa malam, doa apa, kayak kita bisa reach out our dad gitu, our Father in heaven gitu. Nah, aku juga perasa sih kalau kita memang mendekatkan diri, kalau kita mau dulu loh. Iya. Tapi kalau kita nggak mau susah. Dulu juga aku berapa puluh tahun itu juga kayaknya cuman cuman ritual ke gereja doang. Pemilih denger udah pulang. Terus doa kayak itu loh. Makan sehari-hari cuman nggak dinikmati makanannya kayak gitu tuh. Iya sih, benar sih. Jadi setelah kamu mengenal Yesus itu pertama kali, terus kamu mulai melepas pengampunan itu atau mulai berdamai itu ya? Pada saat mulai melepas pengampunan, terjadi lagi konflik. Karena bokap itu kan Buddha. Pasti keluar konsepnya apa? Gue mati, siapa yang sembayangin? Oh, takut. Iya. Karena anak cowok juga kan. Nanti cengbeng atau doa dan sebagainya, siapa yang doain gue gitu. Nah, satu sisi Tuhan kasih hikmat, nggak tahu lah Tuhan hikmat atau aku yang berhikmat lah ya. Aku jawabnya gini, Pak, selama papa hidup, ya kan, aku hormatin. Jangan sangat, karena aku benar-benar kayak even ada boundaries itu, aku tuh kayak dia mau ngapain, aku selalu hormatin gitu. Terus loh. Respect sama papa. Dia suruh ngapain aku ngikut, kayak harus bantuin kerja dan sebagainya. Itu benar-benar kayak 180 derajat aku ngikutin semua, ya kan. And then aku bilang, selama papa hidup, aku sayang papa seutuhnya, aku layanin, aku sayang dan sebagainya. Atau papa mau memilih ketika sudah meninggal, baru aku kasih, baru aku sayang, kasih doa, terus apa? Kertas-kertas sembayang. Papa yakin papa bisa terima itu semua. Gak ada yang bisa membuktikan kan. Belum ada yang tahu juga kan. Tapi ketika aku udah pindah ke agama Kristen gitu loh. Itu lumayan berisik dia. Gak apa-apa, santai deh. Bisa ya. Tapi ketika begitu aku udah pindah ke Kristen, ya kan, aku merasakan kasih yang begitu luar biasa. Sehingga ketika mangkok kasih aku full, aku juga bisa mengasihi papa tuh full. Bisa memberikan. Iya, aku bisa mengerti bahwasannya kita sama orang tua tuh harus gini, kita harus gini gitu ada. Dia tuh benar-benar diajarin satu persatu kan, kita di gereja, di komsel dan sebagainya. Bagaimana mengasihi keluarga, bagaimana menghormati ayah dan ibumu. Itu kan ada kan di hukum-hukum Taurat kan 1 dan 2 3 4 gitu. Itu diajarin. Jadi aku kayak oh iya ya gitu-gitu. Nah, papa waktu itu kayak terserah lu lah, hidup lu gitu loh. Tapi masih itu ya, apa namanya, nggak nerima. Nggak nerima. Tapi sebenarnya kamu dapat omongan seperti itu juga karena hikmat dari Tuhan sih. Maksudnya kayak nggak mungkin bisa kamu yang dulu SMA, nggak bakal ngomong ngerti segitunya, segitu dalamnya. Kalau gitu kan dalam omongan seperti itu, karena ya hikmat dari Tuhan sih. Betul. Setelah itu gimana, bro? Setelah itu dia udah bilang kayak gitu, ya udah setiap Sabtu kan, kalau dulu kita ibadahnya kalau masih youth ibadahnya kan hari Sabtu kan. Sabtu jam 17 jam 5 jam 6 lah gitu kan. Setiap mau izin gereja itu takutnya setengah mati. Selalu bilangnya apa?
Pak izin pergi ya, ada teman ulang tahun. Oh bohong ya bener ya. Aduh. Landasannya bohong karena takut kan, Iya. Kan takut gak diterima, takut dimarahin dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin setiap hari Sabtu tuh teman ulang tahun. Akhirnya ngaku gitu, Pak aku mau ke gereja boleh gak? Jujur akhirnya. Doalah itu, Tuhan tolonglah gini gitu kan ya. Awalnya nggak boleh. Awalnya kayak ngapain tiap hari gini nih, udah ke wihara aja gitu. Jadi sebelum kita ke gereja setiap minggu memang aku pelayanan juga di wihara. Tetap wihara, gereja. Jadi kayak dua tempat. Iya, dua tempat gitu loh. Kayak istilahnya ritual sehari-hari gue dari dulu tuh begitu gitu loh. Karena belum pindah seutuhnya kan, belum baptis dan sebagainya. Kayak udah ke wihara aja, manut lah. Udah gertak begitu. Akhirnya ke wihara. Tapi hati tidak bisa bohong, ya kan. Roh Kudus sudah ada di hati, kita sudah open heart. Susah gitu loh. Akhirnya kayak udah apa, kayak aku udah netapin hati tetap mau ke gereja aja gitu. Akhirnya papa bolehin kita ke gereja. Gitu. Ini berbesar hati lah istilahnya. Mengingat yang kemarin cerita lagi kan, memilih disayang sekarang apa memilih disayangnya meninggal. Bener banget sih bro. Ya kalau mikirin akhirat, mikirnya ya kita bener-bener mikir akhirat di dunia, cuman nggak gitu caranya. Iya. Mikir masa depan itu kan belum tentu juga kan. Yang penting yang bisa dilakukan present sekarang. Oke. Terus setelah itu udah apa namanya sama papa dan kakak itu udah baik. Setelah itu fasenya berikutnya kamu bareng dengan Tuhan tuh gimana Bu? Apakah karena papa dan mama divorce itu kamu ada ketakutan untuk membangun sebuah keluarga setelah itu? Itu bukan takut lagi, jadi benar-benar memilih untuk tidak menikah. Sejak kapan itu ada tercetus seperti itu Bro? Gagal pacaran berkali-kali. Jadi aku total tuh kalau nggak salah 7 kali. 7 kali? 7 kali yang kayak memang hubungannya itu tidak ada sampai 1 tahun. Jadi itu dari SMA itu ya? Dari SMA. Dari SMA pacaran sampai kuliah, sampai udah selesai kuliah dan sebagainya. Itu kuliah pacaran tidak ada yang lebih dari 1 tahun pacarannya. Jadi merasa kayak gue nggak, mungkin kan memang nggak bisa tahan sampai 1 tahun karena memang secara inner childku, karakterku belum pulih seutuhnya. Jadi ketemu dengan pasangan yang mungkin mereka belum sembuh, aku juga belum sembuh. Mental. Jadi selalu crash. Crash terus ya. Jadi crash terus sih kayak emang gue tidak pantas membangun hubungan ya daripada nanti gue juga cerai gitu kan. Ketemu ceweknya semua yang pemberontak, yang kayak keras kepala, diatur nggak mau, wah gue takut deh gitu kayaknya. Dan gue di rumah aja lah, urus orang tua gitu kan. Tinggal sama orang tua, urus usaha udah selesai gitu loh. Jadi memang nggak mau lah daripada nanti sakit hati lagi. Jadi punya trauma yang cukup besar untuk di situ. Terus kok sampai sekarang bisa sama istri sekarang? Itu ceritanya gimana tuh? Itu ceritanya panjang. Silakan. kita persingkat. Waktu kok. Iya, dipersingkat boleh. Jadi pacaran sama dia, ya kan. Jadi gini, waktu itu ada doa, aku doakan, Tuhan kalau misalnya emang intinya berdoa untuk sebuah relationship. Tuhan, apakah memang aku harus tidak menikah? Ya kan, atau memang harus menikah, itu sesuai dengan kayak apa ya, jalanmu aja lah Tuhan gitu loh. Aku serahin semuanya gitu. Pasrah lah ya. Pasrah semuanya ikhlas gitu. Dikasih ya syukur, enggak ya nggak apa-apa, aku udah accepted gitu dengan segala kegagalan keluargaku sampai. Jadi bukan hanya keluargaku ya, keluarga dari mamaku, papaku juga banyak yang divorce. Jadi sehingga mama juga waktu itu kan tidak ke Kristen, mama juga sempat doain kita juga ya kan, doain ke Tuhan kita angkat bahwasannya biarlah hukum kutukan ini selesai betul. Gitu loh. Ya, jangan ke anak-anak. Putus kutuk ya. Ya, putus kutuk jangan ke anak-anak lagi. Jadi aku percaya juga bahwasannya sampai hari ini kita bisa akur adem ayem juga doa dari mama buat Puji kita Tuhan. Gitu ya kan. Nah, di situ juga doalah sama Tuhan ceritanya. Tuhan, kayaknya kalau misalnya emang gue nggak nikah, gue is okay. Tapi kalau memang mau kasih, ya sudah gitu loh. Nah, in a very second ya kan, muka istri itu muncul gitu loh. Serius? Iya, sedangkan itu manusia. Aku tuh nggak intens ngobrol sama dia. Itu teman yang punya teman. Beda kuliah, beda pergaulan, beda semuanya. Terbersit gitu, keluar gitu. Iya, kayak Sarah, gitu namanya Sarah kan. Sarah gitu. Aku langsung melek. Tuhan, aku nggak mau dia. Kenapa? Karena backgroundnya dia, ya kan, sama background mantanku yang terakhir itu mostly hampir mirip, ya kan. Boleh sebut ras gak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa ya. Nah, jadi background istriku tuh Cina Benteng, ya kan. Aku dulu masih menganut percaya zodiak, ya kan. Dia Aquarius, aku Virgo tuh gak cocok. Itu New Age bro. Iya. Terus percaya lagi bahwasannya tradisi Cina tuh nggak boleh itu 369.
Aku sama dia selisih 3 tahun. Ya kan? Karena papaku juga divorce antara 6 iiku semua tuh 9. Jadi percaya gitu loh. Tuhan, aku nggak mau. Dia Aquarius. Dia beda 3 tahun. Terus yang terakhir sama mantanku tuh Cina Benteng tuh rese dan sebagainya gitu loh. Jadi terlalu terpatri lah istilahnya. Ya terus temanku pernah cerita tuh dia galaknya setengah mati, ya kan? Galaknya, pokoknya wanita kalau udah independen dan sebagainya, aku udah mundur. Karena kayak nggak bisa diatur tuh aku paling takut gitu loh, ya kan? Nah, karena mamaku independen, jadi sama papaku crash, papaku juga orangnya dominan, jadi suka crash. Jadi aku tuh takut sebenarnya. Bilang aku nggak mau gitu, galak dan sebagainya. Udah, Tuhan gak jawab apa-apa. Terus gak lama aku bilang, kalau nggak gini deh Tuhan, kalau misalnya emang itu dari Tuhan, bilang dia yang cari aku. Nego. Iya, nego ya kan. Oke gak aku bilang gitu. Tau-tau dia WhatsApp. Waktu itu masih BBM. Dia BBM. Mike, kan temanku juga. Aku mau kasih surprise temanku ulang tahun, kayak bilang gitu. Lu bisa bantu arrange gak ketemuan di mana kasih surprise di McD dan sebagainya. Aku pas buka, loh beneran nih, mateng lah, ini bener apa enggak? Ini tanda. Iya, ini tanda. Jadi masih kayak denial. Enggak lah, ini kebetulan karena temanku ini ulang tahun bentar lagi gitu. Udah sampai situ, ya udah selesai. Udah ketemuan, udah selesai. Itu masih ada chatting berlanjut lah ceritanya. Masih ngobrol. Itu udah selesai. Jadi itu kayak 4 bulan deket, tahu-tahu hilang. Hilang lah, putus nyambung. Temennya temen itu. Iya. Nanti tahun depan lagi begitu lagi gitu loh. Tapi kayak Tuhan, udahlah aku nggak mau dengerin. Nah itu aku sempat pacaran 1 orang lagi setelah dapat petanda itu gitu. Karena nggak digubris kan. Itu namanya nakal ya, dia tidak mendengar suara Tuhan. Belum dijewer. Nah akhirnya udah gitu, pokoknya intinya singkat cerita dekat lagi lah sama dia, ya kan, dekat sama dia, pacaran lah kita, best friendku kan, dia tahu bahwasannya background keluarga aku kayak apa, papaku galaknya kayak apa, aku rusaknya kayak apa, gitu loh. Jadi kayak kalau istriku itu dari keluarga yang sangat bahagia. Sangat happy family. Secara finansial mereka cukup merdeka, secara mereka tidak berkekurangan lah gitu kan ya. Sangat dijaga Tuhan. Mama papanya juga orang-orang yang pelayanan, punya hati yang penuh kasih gitu loh. Tapi kalau keluarga mereka tuh damai. Percayalah itu damai banget. Adiknya dan semuanya itu indah lah keluarga dia. Kalau ke keluarga aku semrawut. Nanti dari ras ya beda, koko di sini ya dari dor pokoknya. Dia kayak, apakah gue tidak sepantas itu hidup untuk berdampingan orang yang sempurna, gitu loh. Apa gue sejelek itu backgroundnya? Jadi sempat gambar diri down juga ya. Sempat down kayak, gue seburuk itu ya, gitu loh. Sampai tidak pantas untuk seorang Sarah, gitu loh. Kok gue harus hidup di keluarga ini? Kok gue harus hidup di keluarga yang broken home? Mulai menyalahkan, tidak accept LG lah, gitu. Tapi kembali lagi, puji Tuhannya, Sarah juga langsung kayak, it's okay, gue temenin, dia bilang gitu. Mereka punya pilihan, tapi gue juga punya pilihan. Pilihan gue tetap ke elu, dia bilang gitu. Nah itu mulai berbunga-bunga lah, ya kan, gitu. So mikir juga kan, pada saat mau pacaran itu kan kenal papa mamanya juga kan mereka cukup accept gitu loh, dengan keluarga yang mereka udah tau lah backgroundnya. Mereka menerima, sangat menerima. Aku bilang mereka tuh sangat bijaksana, sangat luar biasa lah, berhati. Dan kamu cerita semua. Cerita kan kalau duduk anterin Sarah pacaran itu keluarga juga punya boundaries dan waktu. Kalau lu mau ajak si Sarah jalan-jalan malam minggu jam 8 malam dia harus nyampe rumah. Di zaman itu jam 8 malam itu kayaknya masih di tol biasanya orang-orang baru mau pergi. Aku udah pulang. Nah, tapi di situ aku seneng kayak berarti mereka menjaga gitu, menjaga anak perempuannya gitu loh. Dan di situ aku mengerti bahwasannya hubungan keluarga mereka itu bagus karena mereka masih mendengar. Dan aku sama Sarah kita sama-sama namanya menjaga kekudusan. Ya, kita sama-sama menjaga kekudusan selama kita pacaran. Kita tuh nggak mau ke tempat yang terlalu gelap. Berarti kamu memang dari situ belajar juga pacaran yang kudus di situ. Keluarga mereka. Pacaran eksklusif itu nggak boleh. Kita harus yang ke tempat ramai, kafe, nongkrong. Tapi pembicaraan kita cukup dalam. Deep talk ke depannya mau gimana, bisnis apa, terus keuangan gimana. Itu kita udah mulai tuh deep talk, tapi tempatnya jangan eksklusif, karena berbahaya, kayak nggak boleh di dalam mobil gelap-gelap berdua, atau kita enggak, gitu. Karena puji Tuhan, aku sama si Sarah kita sama-sama mengambil kesimpulan, kita punya komitmen bahwasannya our first kiss is our wedding kiss. Wow, gitu. Keren bro. Ya, jadi kita kissingnya itu di depan altar, gitu. Itu udah diterapin waktu
pacaran ya? Iya, jadi waktu komitmen Jadi sebelum nembak dia kita udah ngomong, lu mau kayak gini nih. Oke, yuk gitu. Wow, keren bro. Ya jadi ini memang harus omongin. Iya, harus diomongin. Kalau nggak mau, gua nggak jadi nembak lu gitu. Jadi memang dia juga sama, aku juga sama, kita keep going. Wow, gitu. keren. Nah, sampai satu sisi namanya pacaran pasti berantem banyak, ya kan? Dengan apalagi ternyata kulik demi kulik baru tahu ternyata aku juga masih banyak kepahitan, masih banyak luka batin belum sembuh, belum selesai. Terus melihat yang kembali temanku melihat papaku cukup galak lah dengan pasangan, otomatis aku yang melihat ke bawah gitu loh, ke bawah bahwasannya wanita diperlakukan gitu itu is okay. Jadi aku mau pacaran itu aku juga bisa marah gitu. Lu nggak boleh gini nih. Dia telepon aku reject, dia telepon aku reject. Jadi aku cowok, aku yang tengah ngambek. Dia yang kalem pol. Padahal jadi, tadinya kamu pikir dia yang galak. Iya, karena temanku cerita dia galak banget kan, gitu loh. Tapi galaknya dia pada tempatnya. Misalnya dia ditabrak mobil orang, dia kejar gitu loh. Ya kan itu kan wajar menurutku. Kalau galakku nggak pada tempatnya, ngocos. Gitu. Jadi aku melihat bahwasannya dia bisa mengkalemin aku. Istilahnya kayak aku tuh kayak dar petasan, dia bisa kasih aku hujan terus kita kalem. Ngimbangin banget secara karakter gitu loh. Tapi yang kembali lagi kalau orang-orang melihat dia yang rugi dapat aku, istilahnya, ya kan? Jangan akunya bersyukur sekali dapat dia. Makanya kalau misalnya kayak di teman-teman bilang gini, Sarah bersyukur ya Michael bisa kayak urus anak dan sebagainya secara parenting. Mereka tidak tahu Michael yang hari ini istriku yang bentuk. Wow. Gitu loh. Jadi bukan kuat gagaku, tapi karena istriku dan Tuhan yang bisa membentuk aku sampai hari ini gitu loh. Wah, gitu. Terus tadi kan ada off the record ada cerita juga bro yang soal kamu sempat break itu loh. Itu saat-saatnya berapa tahun pacaran setelah itu ada peristiwa seperti itu? Itu breaknya 1 tahun pacaran lebih. Ada peristiwa apa kok memicu break waktu itu? Itu berantem gara-gara apa ya, aku juga lupa. Makanya sering-sering, dia merasa gak nyaman. Karena dia selalu bilang gini, aku ini adalah calon istrimu, bukan musuhmu. Wah itu kata-kata yang cukup menusuk ya. Iya juga ya, lu bukan musuh gue, kok gue ngajak ribut. Lu ngajak berantem terus ya bro? Iya, salah dikit, ini yang paling ke-record ya. Iya. Mau kondangan, ya kan, mau kondangan. Dia udah seneng tuh, dia udah make up, pergi dan sebagainya, rambut dari keriting lah ceritanya, ya kan. Iya. Gara-gara dia jawab, aku singkat. Ini biasanya cewek ya. Makanya aku bilang aku itu tukang ngambek. Dia balik begini, kamu udah selesai belum Bi? Panggilnya Bi kan ya. Begini nih. Udah. Ini aku udah mau OTW ya. Oke, Kak doang. Sedangkan setelah konfirmasi ya, ternyata tuh dia lagi sibuk, jadi balasnya singkat. Jadi gini doang. Iya. Menurutku lu jawab gue jangan begini, gue gak suka. Biasa cewek gitu. Iya, makanya kita kebalik sebenarnya. Jadi dia yang kalem, aku yang ribet. Nah, jadi gara-gara itu sering berantem yang hal-hal simpel kayak gitu tuh sering. Gak angkat telepon aku marah. Gitu. Gak ngapain lagi ya. Ya pokoknya banyak hal kayak gitu menurut dia tuh gue kan nikah sama lu tuh tadi gak damai. Kayaknya kita take time. Bahasa dia kita ambil waktu pengujian yuk. Waktu pengujian. Nah, waktu pengujiannya itu pun aku tidak accept. Aku gak mau di awalnya. Aku bilang gini, cinta itu kayak bunga, perlu disiram. Kamu minta waktu pengujiannya 3 bulan lagi. Cinta yang gak disiram itu pasti mati. Sama hal ya bunga yang tidak disiram sama 3 bulan pasti mati. Sama halnya kayak cintaku ke kamu. Aku ngancem, aku bilang gini, jangan salahkan kalau misalnya nanti 3 bulan kemudian aku udah punya pacar. Aku bilang gitu. Biar dia nggak mau gitu loh. Balik kalau iya, gitu. Biar itu nggak mau. Tapi puji Tuhannya dia punya bukan patokan, dia punya standar hidup yang bagus. Dia tetap oke, gue mau pengujian. Kalau memang kamu nanti sudah sama cewek lain, berarti kamu bukan untukku. Wow. Wih, keren gak dia? Kuat hati banget. Dia kuat. Makanya salut dia. Makanya aku bersyukur banget dapet dia. Nah udah kayak gitu, kita coba lah. Deal ya kan? Deal. Oke, fine. Kalau nantang kan. Kuat-kuatan ceritanya. Cowok kan kasih makan ego ya kan. Oke, fine. Lanjut gitu. Kupikir aku akan kuat, kupikir aku akan cari cewek lain. Masuk baru 2 minggu, nangis pola aku kangennya gini. Kok gue nggak bisa hidup tanpamu lebih? Kayaknya gitu. Bener-bener kebalik. Iya, aku tuh kayak egois gitu kan ya, kayak, gue kangen dia loh, gila lo gini. Masuk bulan ke-1, nangis gak nafsu makan. Kira-kira bakal melupakan dia kan? Lu apa tulis surat cinta, buku tiap hari tulis gini, tiap hari baca sekarang geli. Iya. Bi lu ngapain? Gue kangen sama lu gini. Dan itu nggak bisa BBM ya? Nggak bisa, nggak boleh sama dia. Dia bilang nggak boleh.
boleh tanya ke nyokap. Jadi gini, siang Tante Sarah sehat gini. Tenang Mike sehat. Oke, makasih Tante. Udah gitu doang. Kabarnya kayak lewat gitu-gitu orang tua doang. Iya. Nah, habis itu masuk bulan kedua, bulan berapa? Nah, itu sebelum mulai itu dia bilang gini. Kalau misalnya memang lu mau ikut pengujian ini, ya kan? Dia punya satu syarat, dia bilang gitu. Kita bawa doa sama-sama. Kalau misalnya memang lu buat gue buat elu, ya kan? Nanti lu kutip satu ayat, yang penting menurut gue itu kita pantas untuk berjalan bersama. Setelah 3 bulan. Dan kamu itu 3 bulan doa, dia doa. Dia doa, aku doa. Ya, minta kekuatan lah, minta hikmat lah, minta semua dilancarkan lah gitu. Jaga hati juga, ya kan? Jangan lihat kiri kanan dan sebagainya gitu. At that time setelah 3 bulan, kasih surat cinta atau ketukeran kan. Dari akhirnya ketemuan. Kasih surat doang. Itu cukup awkward. Kayak salaman doang udah kayak kita mau ketemu orang kantor. Baru ketemu. Salam. Halo. Aduh, kayak awkward kan, kayak gue mau gimana nih gitu. BBM-an juga enggak ada komunikasi sama sekali. Iya. Tukeran surat gitu kan. Tukeran surat pas bayangin ya, Alkitab setebal itu, banyak pasal, banyak ayat, banyak isinya. Iya. Kita sama-sama dapat satu pasal. Baru dan lama lagi. Iya. Kejadian baru dan lama kan tebel gitu. Banyak banget kan. Kita sama-sama bisa dapat satu ayat yang sama. Pengkhotbah 3:11. Yang isinya pasal dan ayatnya sama. Pengkhotbah 3:11 selesai. Sampai pasal ayatnya semua, tetek bengeknya semua sama. Gitu loh. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat 11. Yang isinya apa, Bro? Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Gitu loh. Jadi bacain ya. Iya. Keren banget sih tapi. Gile. Gini. Ayatnya itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya kan? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang dimana kan gue sotoy kan. Nanti lu kalau 3 bulan gue udah gak bisa cinta sama lu. Gini-gini. Terlalu pakai pikiran manusia. Iya, logika manusia. Ternyata dapatnya kayak begini gitu loh. Pengkhotbah 3:11. Sarah juga dapatnya sama. Gile sih. Dan itu kita langsung probabilitasnya sangat kecil. Kecuali kita chatting lu di sana di sini, gue pura-pura capture gitu kan ya. Ini kita enggak, kita benar-benar sama, plek diteplok. Wih, sama nih. 3 bulan tanpa kontak kan berarti enggak ada status-statusan, enggak ada. Iya, enggak ada. Benar-benar enggak. Dapatnya kayak begitu. Kita langsung jadiin itu di undangan kita nikah. Pengkhotbah 3:11-nya. Itu keren banget. Gitu. Itu setelah 3 bulan terus dapat ayat itu, pas dapat gimana reaksinya, Bro? Nangis atau iya, langsung kayak terharu, iya, nangis juga iya, kayak pun gimana? Iya, dia pasti. Dia kan orangnya cool, tapi dia cukup kayak ternyata nih benar lu ya dikasih Tuhan ya gitu. Kayak tadi kamu ketemu kan kayak cool gitu kan. Ya gitu, dia juga cukup amazed dengan pekerjaan Tuhan yang bahwasannya kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan itu nyata. Bukan yang kayak, lu kenal Tuhan, gua anak Tuhan, Kristen KTP, udah selesai. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaannya itu ajaib. Sangat ajaib. Nggak akan bisa kita bayangkan sebelumnya. Tidak akan bisa kita selami. Tuhan suruh, kayak misalnya kau hari ini, Papa supplier kepiting, ya kan? Dulu mana bisa kepikiran sih gue jualan seafood, ya kan? Mana bisa kepikiran sih aku punya jasa tour and travel sekarang. Mana bisa kepikiran sih aku punya jasa Mr. Torrent dan sebagainya gitu. Itu semua pekerjaan Tuhan yang dimana Michael lu harus lakukan ini gitu loh. Itu hikmat dari Tuhan, step by step. Itu hikmat semua dari Tuhan. Tuhan tiba-tiba pertemukan orang untuk kita tolong gitu kan ya. Ternyata aku pikir aku nolong orang, ternyata orang yang nolong aku. Gitu loh. Banyak pekerjaan Tuhan yang kayak misalnya ya kita taat sama Tuhan. Kita taat sama Tuhan, dengerin apa kata Tuhan. Aman tuh. Aman sekali. Keren sih, Bro. Tapi pengalaman itu ada. Tadi aku jujur waktu off the record, jadi begitu ngomong cerita yang kali ini aku juga serius beneran. Karena ini memang kayak real, tapi ya dilihat-lihat gile ya. Aneh tapi nyata. Aneh beneran. Nah ya maksudnya gile sih. Tapi kalau perkara dapat ayat tuh memang aku pun merasakan dapat ayat tuh. Orang yang nggak pernah baca kitab suci, Bro, berapa puluh tahun, 30 tahun lebih nggak pernah baca kitab suci. Kalau kita Katolik itu kan kitab sucinya memang benar-benar suci. Iya. Nggak ada stabilo, nggak boleh karena nggak dibuka. dibuka.
Memang nggak semua Katolik, cuman waktu itu aku Katolik kayak gitu. Jadi memang benar-benar kitabnya jadi suci. Karena aku nggak pernah buka. Bahkan istriku lebih sering buka, lebih buka daripada aku. Aku dikasih tahun 2015, baru tak buka tahun 2024. Bayangin. 2015, 2024 baru tak buka. Gila. Itu tahun 2022. Ini sharing ya. Aku sharing dikit. Ya, boleh. 2022 itu aku nggak pernah baca kitab suci. Naik nyetir gini ke tempat kerja, selintas ini Efesus 2:10 gitu. Sejelas itu. Dan itu kan kita dari Tuhan, kita berasal dari Tuhan dan kita harus kembali, pokoknya intinya seperti itu. Aku wah gila, ini apa nih? Tak cari di googling, di kanal nggak baca kitab suci dan sebagainya, kita cari. Oh kayaknya kita harus kembali ke pelayanan secetek itu. Ternyata nggak itu. Ya ternyata ujungnya bisa sampai ke sini, nanti tak tulis di buku nanti bisa tak kasih aja. Ya kayak gitu sih, aku jadi percaya kalau orang-orang share tentang dapat ayat itu, ya seajaib itu Tuhan sih. Aku percaya banget. Benar. Terus setelah itu rentang berapa lama bro kamu menikah setelah kejadian itu? Setelah break 3 bulan itu. Setelah itu gak lama aku langsung telepon papanya, telepon mamanya dulu, telepon mamanya. Langsung bilang aku mau lamar Sarah, boleh gak? Aku langsung mamanya bilang oh boleh banget gitu kan. Ketemu papanya, ngobrol-ngobrol. Sarah belum tahu tuh aku mau bikin surprise kan. Ya dia belum tahu gini. Papa mamanya oke, ya kan. Aku ke rumah itu dengan kondisi aku tanya dulu Sarah di mana. Jadi aku tanya papa mamanya, ya udah dapat istilah kayak di-bless lah, didoa sama mereka, bayangkan. Aku istilah kan orang asing kan. Nah, orang asing datang mereka bless, mereka doain. Oke, kalau misalnya dari Tuhan, silakan, dia bilang gitu. Papa mama udah restui lah istilahnya. Wow. Ditembak aku nembak dia di ngajak makan lah gitu kan ya, ngajak makan kayak will you marry me? Orang menjawab yes sama no ya. Dia jawab gini, lu udah tanya bapak gua belum? Jadi di situ bisa melihat bahwasannya seorang anak tetap taat sama orang tuanya, yaitu bapaknya gitu loh. Misalnya kan bapak di sorga kan Tuhan, dia bapak di dunianya pun dia sangat taat gitu loh. Gitu. Lu tanya bapak gua belum? Udah, gua bilang. Bapak gua apa? Oke, ya udah gua juga yes gitu. Gitu loh. Jadi memang gue bisa melihat bahwasannya dia itu yang benar-benar taat. Dan itulah yang akan kita tanamkan di keluarga kita, yang kita create sekarang gitu loh. Aku sama dia dan bersama 2 anakku gitu. Terus setelah kehidupan skip ke sudah menikah itu ya, kamu terus mulai konten tuh sejak kapan sih bro? Sejak jualan Krabby Krab di awal sebenarnya. Dari 2015. 2015. Oh udah lama ya berarti. Kenapa kok kamu mikir ke konten itu bro? Konten sebenarnya bukan karena pengen bikin kontennya, tapi dari 2015 tuh aku masih jualan di lewat Pet atau aplikasi Pet ya kan? Sekarang udah ditutup itu kan. Iya. Nah, aku dari Pet jualan, ini juga struggle actually. Nah, aku jualan itu dari 2015 posting ke Instagram ceritanya. Nah, Instagram itu kalau kamu masih ingat, itu kan orang dulu awal-awal masih kayak posting tentang kasih quotes, foto-foto cantik, ya kan? Yang ada filternya dulu. Iya. Nah, di situ tuh kan yang follow kan cuma teman-teman kita doang. Iya, betul. Ya kan? Nggak kayak sekarang ada explore dan sebagainya, lu nggak kenal lu bisa FYP lah istilahnya. Bayangkan di situ orang yang followku berarti temanku. Dia komen gini, lu ngapain sih posting kepiting di Instagram, merusak apa namanya itu? Timeline. Iya, merusak timeline gua aja. Soalnya dia follow lu. Iya, gua bilang gini, oh ya kan gua jualan kepiting. Instagram bukan tempat jualan kepiting, dia bilang gitu. Karena jualan online itu belum relatable kayak sekarang. Di Instagram lagi ya? Iya, di Instagram. GoFood aja belum ada cuy. Iya. Iya kan, GoFood belum ada semuanya. Jadi aku jualannya itu, kirim-kirim ke customer tuh masih pakai ojek pangkalan. Gitu, masih zaman-zaman itu. Iya, masih pakai ojek pangkalan. Di situ, awal mulainya jualan itu gara-gara, kalau Komsel kan kita suka hidangin makanan. Karena basic papaku supplier kepiting, si kakak itu suka kasih makanan, masak kepiting. Temen Komsel makan, gue kangen nih kepiting si kakak, masak dong. Otak cuan kan, kalau mau beli, aku bilang gitu. Aku buka PO hari Kamis. Nah, jadi setiap itu posting tuh di Pet, Kamis dan sebagainya. Teman-teman ada yang bilang, aku mau kasih papaku, tapi hari Selasa, bisa gak? Nanti ada orang ulang tahun, hari Jumat, gini-gini. Aku buka setiap hari, belanja sampai sekarang. Nah, itu backgroundnya posting di online. Nah, posting di online, karena memang basically kan bantuin papa kerja. Jadi memang gak bisa kemana-mana, ya kerjanya online aja. Posting, muncullah di aplikasi Instagram itu IG Story. Dulu kan belum ada awal-awal kan. Muncullah story yang belum bisa di-save gitu. Iya bener. Muncul IG Story.
Nah, sepanjang perjalanan 2015, kalau nggak salah ya, 2015 ke 2017 itu nggak ada IG story. Muncul 2017 ada IG story, orang udah mulai penasaran nih, yang masak Krabby Krab siapa sih? Ya kan? Karena selama 2 tahun itu orang jualan begini, halo Ci, halo Tante. Jadi kayak anonim ya waktu itu ya? Karena masih dikirainnya cewek. Nggak ada mukamu. Nggak ada wajahnya, nggak apa-apa. Pokoknya cuma kirim foto Krabby Krab kayak kepiting lada hitam, kepiting saus padang. Brandingannya belum kebentuk lah ya. Belum. Gitu. Brandingnya bener-bener jualan kepiting doang. Terus kan memang dulu kan nggak ada namanya niche, nggak ada namanya apa gitu ya. Lu follow dia ya, lu scroll sampai habis, lu juga yang lu follow. Sekarang kan enggak, ya kan, enggak harus sesuai niche-nya gitu. Jadi teori posting itu doang. Nah, orang boleh tanya nih, ini siapa gini gitu. Itu antara mau dan nggak mau tuh keluar muka gitu kan. Awalnya masih nggak mau, tapi gegara mulai masuk 2000 berapa, Instagram itu harus namanya personal branding. Ya kan, mulai namanya kalau jualan harus ada storytelling. Kalau lu nggak pakai storytelling, jualan lu nggak bakal ngangkat gitu loh. IG story lu view-nya drop. Misalnya dari yang kayak yang nonton biasa 2000, lalu tinggal 100 gitu loh. Gila nih, mau beli siapa? Orang itu doang. Ada bikin cerita lah, storytelling. Mulai dari apa gini-gini. Cerita kayak dulu dipanggil enci-enci ya kan. Ternyata mukanya cowok gitu. Nah, itu mulai dari 2019. Si anakku yang si Gwen baru lahir. Akhirnya dia yang sering aku posting ya kan. Mulai ini ceritalah anak-anak gitu-gitu. Nah, sebenarnya dari situlah mulai muncul Instagramku jadinya niche-nya parenting. Mulai kacau juga sering tuh. Bahas juga tentang parenting juga ya. Tentang parenting. Dan jual kepiting. Iya. Karena mostly range yang follow aku itu rata-rata umur 30 sampai 45. Jadi mereka juga keluarga muda sampai yang udah berkeluarga punya. Jadi masuk relate ceritanya. Kalau ngomongin anak bangun tengah malam udah pada curhat tuh. Iya, aku capek kok gini-gini. Jadi ini ceritanya dari kepiting ke parenting, Bro. Iya. Cukup jauh sebenarnya. Nah, habis dari itu dari parenting bahas lagi. Istri gak bantu, masuk lagi ke relationship. Gitu. Makanya kalau misalnya kamu perhatiin, nama Instagramku satu lagi itu namanya Papi Krabby. Ya. Karena mereka selalu taunya, ini si Papi nih kamu gitu. Pisahin berarti ya. Aku pisahin akhirnya. Karena kembali lagi niche, kita berbicara tentang kalau kita jualan online kan kita harus ikutin zaman. Jadi Instagram itu kan jatuhnya harus ada niche kan. Lu kalau bahas kepiting, besoknya bahas parenting sudah nggak match gitu. Ada aku pindahin, bikin satu lagi akun Papi Krabby. Itu buat individual, maksudnya kehidupan ya lebih personal punya. Personalmu yang di situ. Iya. Bahas tentang relationship, bahas tentang ini gitu. Terus kamu sempat ada posting tentang fatherless itu tentang gimana tuh, Bro, ceritanya, Bro? Fatherless ya kembali lagi karena background aku dari broken home, ya kan? Karena background itu jadi kamu sempat ada keresahan terus kamu posting itu ya? Iya, tentang bahas tentang parenting, tentang fatherless itu. Aku bahkan ada hashtagnya sendiri, yang penting ayah ada. Yang penting ayah ada. Iya. Jadi, sorry. Aku sampai bikin hashtag pentingnya ayah ada. Pentingnya ayah ada. Gitu. Jadi memang ceritakan kalau misalnya bahwasannya even ayah lu di sini, tapi kalau lu tidak ada secara jiwa, nggak hadir, ya itu sama aja gitu loh. Contohnya misalnya papaku. Papa gue ada gak? Ada, ya kan? Secara jabatan ada, secara fisik juga ada. Tapi apakah dia sudah melakukan secara apa ya? Kontak batinnya secara ayah dan anak? Kan tidak. Dari komunikasi. Apalagi orang tua jadul kan, komunikasi dan sebagainya kurang masuk lah istilahnya. Akhirnya mikir bahwasannya aku nggak mau, aku dan anak-anakku hubungannya dingin seperti itu, gitu. Jadi caranya gimana? Banyak belajar lah tentang kayak parenting, sempat ikut kelas tentang parenting, mengenal bahwasannya Indonesia itu ternyata kalau nggak salah tahun itu urutan ketiga fatherless. Iya. Tanpa sosok ayah. Iya, tanpa sosok ayah. Bukan kehilangan ayah. Iya, tanpa sosok ayah. Tanpa sosok ayah. Cukup tinggi. Akhirnya banyak bahas tentang ayah gitu loh. Dan memang kayak aku sama anak cukup deket kan. Kayak kemarin aku lagi buka tour ke Belitung, nangis selama 3 hari berturut-turut, video call, nangis gak bisa makan dan sebagainya. Aku just trip ke Malaysia juga tuh nangis terus sampai turun loh berat badannya mereka semua. Waduh. Ya, jadi situ kebanggaannya adalah puji Tuhan aku berarti sudah menjadi sosok ayah yang benar. Dirindukan gitu juga. Iya, gitu. Kalau anak yang gini, oh papa gue pergi hore gitu kan. Nah di situ belajarlah bahwasannya bagaimana sih memberikan contoh ke orang-orang gitu loh. Jadi aku langsung mikir gini. Aku sama Sarah berpikir kita bagaimana bisa menjadi berkat buat orang, ya kan? Pada zamannya COVID itu,
akun Instagramnya Krabby Krab itu sangat diberkati. Omset kita tuh bahkan naik pol gitu, banyak dikenal orang. Nah, waktu pandemi itu. Waktu pandemi, di mana orang-orang pada di rumah saja. Di rumah terus stres, banyak yang bangkrut, banyak yang di PHK dan sebagainya. Kita cukup di atas. Platform kita cukup tinggi gitu loh, kayak banyak yang follow, banyak yang kenal kita dan sebagainya gitu. Akhirnya kita bilang, bagaimana sih kita bisa jadi blessed buat orang lewat platform ini? Gitu loh. Karena kita diberkati, bagaimana ketika kita diberkati, kita juga harus jadi berkat buat orang. Gitu loh. Akhirnya gimana? Kita mikir waktu itu, kita share lah tentang parenting. Ya, kita share tentang parenting, bagaimana kita bisa membuat orang mengerti sosok ayah itu seperti apa. Bukan mengajarkan, tapi lebih memberi sharing lah ya. Iya, memberi sharing, terus kayak memberi contoh kayak begini, ngobrol. Jadi itu juga ada zaman, kan banyak orang tiba-tiba buka F&B kan, kalau zaman corona kan, banyak orang F&B yang itu kirim-kirim banyak. Iya, makanan kan, tiba-tiba jualan bolu lah, tiba-tiba jualan apalah. Nah, aku terima endorsean mereka gratis. Kamu terima endorse gratis waktu itu? Iya, aku buat berkat mereka lah. Tag Instagramnya mereka, nanti orang pada beli, pada follow gitu. Berbagi lah ya. Aku makannya itu bareng anakku. Jadi yang ngicip. Sekalian iya, sekalian beri contoh gitu loh. Dan sekalian memang biar deket sama anak juga. Keren, bro. Gitu. Keren, bro. Dikasih lihat bahwasannya ya kedekatan anak dan ayah itu seru loh. Gitu. Buat ayah-ayah yang masih baru gitu kan, zaman-zaman kita kan memang disakiti orang tua kan cukup banyak, kayak aku kalau misalnya kayak sharing sama teman-teman gitu-gitu ya. Punya luka batin sama orang tua itu cukup banyak. Nah, untuk bisa deket sama anak, kadang mereka tuh jadi gak bisa, ada gapnya. Nah, kenapa mereka masih ada gap? Karena mereka belum heal themselves. Mereka masih punya sakit. Iya. Mereka secara tapi tidak mengerti. Mereka cuma begini, gue udah ngampunin bapak gue kok, gitu loh. Gue udah ngampunin orang tua gue kok, gitu. Tapi sebenarnya deep down inside mereka masih punya pengharapan yang besar. Misalnya gini, gue pengen loh bapak gue, contohnya ya, gue pengen lo bapak gue kayak ajak gue makan di sini yuk gitu, kita ngobrol bareng gitu. Tapi itu tidak kesampaian, kayak gak keucap gitu loh. Sehingga itu ini teman curhat ya. Jadi kayak merasa gue belum kesampaian di situ, berarti bapak gue nggak sayang gue. Simple thing as that loh. Dia kayak mau ke satu tempat, papanya nggak ngajak, pada papanya tahu itu tempat kesukaan dia, mereka nggak ada komunikasi, jadi dingin. Hanya karena simple ya, sepele ya. Iya, sepele. Gitu, makanya aku selalu ngomong ke anakku ini dua-duanya ya kan, apapun itu harus dikomunikasikan. Kalau misalnya kamu kesel sama papi, kamu kayak papi bilang apa kamu kesel, harus ngomong. Dan kamu harus ingat, kesalahan apapun yang kamu lakukan, papi tetap harus jadi orang pertama yang kamu kasih tahu. Karena papi tetap akan sayang kamu, tetap cinta sama kamu. Kamu bikin sesuatu yang bangga, papi juga sayang sama kamu. Kamu bikin sesuatu yang salah, papi tetap sayang sama kamu. Jadi aku selalu tetapin itu berkali-kali sama mereka gitu loh. Jadi biar mereka mengerti, oh kalau gue salah, orang pertama harus gue cari adalah papiku. Biar nggak kabur gitu loh. Karena kalau misalnya dulu aku kecil, kalau aku bikin salah, kita pasti takut kasih orang tua kan. Papamu ya. Iya, pasti takut. Tapi papa gue cukup otoriter kan, cukup galak. Jadi dari situ jelasin ke followers juga bagaimana sih fatherless itu yang harus kita lakukan. Sering share, bukan hanya share pengalaman juga ya. Kadang do some research, cari di Instagram kayak secara psikolog dan sebagainya, cari di Google secara itunya, kita post juga. Gitu-gitu sih. Wah, keren bro. Tapi memang ya tadi caranya kamu waktu pandemi memberkati, kayak itu multitasking banget sih ya. Jadi endorse ya sama anak ya, ngasih contoh ke teman-teman juga, bisa memberkati dan tetap bisa membantu usaha orang juga. Tapi membangun relasi dengan anak juga bisa. Keren ya, multitasking. Thank you. Dan usahamu juga kan naik juga. Diberkati untuk memberkati juga. Nah, keren bro. Terus kalau sekarang juga masih tetap aktif untuk gerakan itu bro? Sekarang udah enggak. Karena memang dari food and beverage itu kembali ke selera ya. Jadi banyak yang aku kirim, maksudnya aku terima endorsean itu ya kan. Mereka kirim ke aku A, kirim ke orang B. Gak proper secara mereka kan F&B dadakan. Ya kan? Gitu loh, kirim ke aku packagingnya bagus, kirim ke mereka kurang oke. Terus ada beberapa yang nggak enak. Jadi, gitu. Benar. Terus ada lagi yang kalau aku tag kan orang pasti akan view Instagramnya dia, Instagramnya juga nggak posting, nggak posting, terus kayak nggak menjanjikan. Jadi lebih kamu filter lah ya. Iya, nggak menjanjikan dan sebagainya. Akhirnya
aku bukan hanya memfilter, aku kayak cukup deh di situ. Jadi aku mulai memberkatinya dengan cara yang lain. Dengan cara lain. Iya. Kayaknya memang udah nggak waktunya juga. Iya. COVID juga udah selesai waktu itu. Waktu itu kan COVID cukup apa namanya, banyak yang seperti itu, kamu bantu untuk lewat situ. Iya. Terus kalau kamu sendiri bro, sekarang masih aktif di komunitas di apa namanya sel Komsel itu masih aktif ya? Komsel aku jarang datang, tapi dengan teman-teman itu aku masih keep in touch. Masih keep in touch. Ya. Nah, kalau udah punya anak ini biasanya gimana bro? Secara apa? Ikut komselnya itu, anak dilibatkan atau? Kalau ibadah doang sih. Jadi kalau komsel aku jarang, hampir nggak pernah ikut lagi semenjak punya anak. Jadi kalau misalnya ini kan, aku pengen tahu sih bro, maksudnya untuk menanamkan iman, menanamkan ikut Kristus ke anak kamu gimana bro? Oh, setiap hari kita ada mesbah keluarga sebelum tidur. Ya, bangun juga doa. Dan puji Tuhan dari sekolahnya juga ada kayak devotion, ya kan, ada ayatnya dan sebagainya itu. Cukup nyinggung ke mereka, jadinya kayak seneng mereka. Aku ngajarinnya gimana itu devotion tiap hari ayatnya apa. Dan ayatnya dari buku sekolah itu dijelasin, ada storytellingnya. Misalnya si Samuel lagi kenapa-napa, nah responnya dia marah. Kenapa harus marah? Nanti di bawahnya ada kata-kata lagi, belajar dari buah roh, pengendalian diri atau self control. Nah, nanti aku bagi gini, tuh Gwen, kalau gini-gini tuh nggak bagus loh. Berarti gini-gini, papinya gitu. Tinggal itu ya apa namanya, menjabarkan. Iya. Oh ya lumayan bro. Dan dia pas baca itu juga, nyambung ya. Oh iya ya kayak gitu ya papi, gitu. Jadi memang dari sekolah pun aku kasih dia sekolah Kristen, ya kan. Dari kita keluar. Dan udah ada Alkitab dari kecil ya. Iya. Jadi dari keluarga kita sendiri pun kita mesbah keluarga. Jadi kayak kalau papi belum naik, mami belum naik, ya itu kita tunggu dulu untuk mesbah keluarga, doa bareng. Harus nunggu semua ya. Kalau hari Minggu kita biasakan harus ke gereja. Apa namanya itu yang kalau ke anak-anak punya? Kebaktian. Bukan. Sekolah Minggu. Ya sekolah Minggu. Jadi anak-anak pun aku biasakan setiap hari Minggu itu harus sekolah Minggu. Jadi mereka ngerti kan bahwasanya sekolah Minggu itu ibadah. Gitu. Oke, keren. Terus mungkin kalau kamu ada itu nggak bro, pesan-pesan nggak bro buat teman-teman yang mungkin di sini, apa ya, buat yang mungkin punya latar belakang sama kayak kamu dulu ya, tapi belum aware mungkin ya dengan tentang fatherless, tentang broken home, mendidik anak dan menjalin relasi dengan mungkin yang udah berkeluarga. Itu kan sebenarnya kalau orang nggak menyadari, dia nggak akan aware dengan lukanya itu. Mungkin kamu ada pesan nggak bu buat teman-teman kalau yang lihat ini? Kalau pesan dari aku pribadi, kita sendiri harus heal dulu sih. Kita sendiri udah harus sembuh, kita sendiri harus aware bahwasannya kita sembuh dari masa lalu kita. Kalau kita tidak sembuh dari masa lalu kita tanpa sadar akan menyakiti sekeliling kita, terutama anak dan istri kita. Bukan suami doang ya, istri pun juga pasti punya luka masa lalu. Harus sembuh suami istri gitu loh. Harus sembuh dua-duanya. Nah, ketika kita sembuh, mengambil tindakan untuk sembuh lebih tepatnya, itu kalian harus percaya Jesus is your center of your life. Bukan tentang gue lebih hebat, lu lebih bodoh, ego gitu. Tapi bagaimana lu harus seimbang, satu turun, ini naik, ketemu di tengah. Jadi bukan lu gua hebat, lu pintar, tapi kita harus sama-sama seimbang. Istilahnya kayak pesawat, sayapnya kiri kanannya sama. Kalau besar kecil nggak bisa terbang. Harus sama-sama mengimbangi, mengayomi, baru lo orang bisa menciptakan keluarga Kristus. Dan porosnya harus Kristus bro ya. Yes, benar. Thank you banget bro. Kalau ayat yang jadi remamu sampai sekarang apa bro? Oh ada, benar. Selain bukan yang tadi ya. Itu kan tadi ayat bersama. Iya, ayat pegangan itu ya. Ayat pegangan bersama. Kalau yang remamu dalam hidup, yang punyamu sendiri. Ada ini. Baca ini ya. Aku 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Iya. Ini serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Jadi aku pegang ini dari zaman COVID. 2020 itu. Ya, 2019 akhir lah. Ya, itu aku percaya bahwasannya gini. Ketika semua orang lagi di masa menyeramkan lah ya, khawatir dan sebagainya, aku sama istri tetap mengambil kesimpulan untuk percaya dan pegang Tuhan. Karena burung di udara aja Tuhan rawat, apalagi kita, ya kan. Dan itu benar-benar sebelum masuk COVID itu aku jadi mau bikin minuman, buka di mall, ya kan. Itu kalau buka di mall setahun 300 juta, sekali minimal ambil harus 3 tahun. Wow. Nah, itu aku ditolak gara-gara mau buka bubble, jadi begini.
lu buka bubble-nya tuh merek sendiri nggak terkenal. Di mall kita ini udah Harusnya banyak yang terkenal. Taiwan. Taiwan banyak Iya, kan iya. tuh yang si ABCD gitu kan Iya. ya. Di situ sakit hati, sedih, drop dan sebagainya. Tapi begitu Covid kan mall tutup semua. Iya. Ya kan? Di situ aku langsung bersyukur. Tuhan, kalau misalnya memang aku hidup dalam mall, dijaganya Paul. Makanya itu ayat itu benar-benar aku pegang. Dan aku sama istri selalu, kalau di orang bilang ini, roda itu berputar. Iya. Lu kadang di atas, lu di bawah. Aku sama istri, we never think about that. Kita kalau nggak di atas, kita di tengah. Kita nggak pernah di bawah garis merah. Yang artinya adalah kita tetap aman dalam Tuhan. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Gitu. Thank you banget loh bro waktunya Iya, buat sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Nanti boleh teman-teman kalau yang belum tahu mungkin ya, Bro Michael nih Instagramnya @krabby apa bro? Krabby.crab3. Krabby.crab3 itu nanti bisa di follow. Boleh, Dan boleh. yang Papi Krabby ya itu nanti bisa di follow juga. Dan teman-teman boleh di like, subscribe dan komen-komen buat video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Bro Michael. Siap. Thank you. God bless. God bless. Thank you banget ya bro.